Misalkan ada sebuah pegas yang terhubung dengan benda diletakkan di atas lantai datar seperti pada gambar. Pegas dalam keadaan setimbang. Jika ada gaya luar F aksen dikerjakan dengan gaya ke kanan, maka benda akan bergeser ke kanan. Namun setelah benda bergeser sejauh jarak tertentu yang kita beri nama delta X, bendanya akan diam. Padahal gaya F aksen ini masih tetap ada. Ini menunjukkan bahwa selain gaya tarik F aksen ini, ada gaya lain yang bekerja yang besarnya sama dengan F aksen namun arahnya berlawanan. Gaya ini mengimbangi gaya F aksen sehingga benda diam dan berada dalam keadaan setimbang. Gaya inilah yang disebut dengan gaya pegas atau gaya pemulih. Gaya pegas ini ditimbulkan oleh pegasnya sendiri dan arahnya selalu menuju ke titik kesetimbangan. Dan sifat dari gaya ini adalah untuk memulihkan panjang pegas. Dalam hal ini karena teregang, dia berusaha untuk menarik ke panjang normalnya. Gaya luar yang bekerja pada pegas sesuai dengan hukum Hooke yang sebelumnya kita pelajari, besarnya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas lewat hubungan F sama dengan K kali delta X. Pertambahan panjang yang timbul sebanding dengan gaya tarik yang dikerjakan. Nah, gaya pegas besarnya sama dengan gaya luar namun arahnya berlawanan sehingga bisa kita tuliskan sebagai Fp sama dengan min K kali delta X. Inilah yang disebut dengan gaya pegas atau gaya pemulih. Tanda minus sendiri menunjukkan bahwa arah gayanya berlawanan dengan arah simpangan benda. Pada kasus ini, benda menyimpang ke kanan dan gaya pegas arahnya ke kiri. Demikian juga kalau pegasnya bukan teregang tapi tertekan, seperti ini. Pegasnya didorong ke kiri sehingga tertekan oleh gaya luar F aksen. Terlihat arah gaya pegas ke kanan, berlawanan dengan arah simpangan yang ke kiri. Lagi-lagi tanda minus di sini muncul menunjukkan bahwa arah gaya pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan. Sekarang bagaimana menentukan besar usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas ini sejauh delta X? Kita tahu bahwa yang namanya usaha itu sama dengan gaya kali perpindahan. Sehingga kalau ada grafik gaya terhadap perpindahan seperti ini, maka besar usaha yang dilakukan sama dengan besar gaya dikali besar perpindahan. Dan itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Nah, akan tetapi hal ini tidak berlaku pada pegas. Kenapa? Karena perumusan usaha sama dengan gaya dikali perpindahan ini hanya berlaku kalau gayanya konstan. Ini tidak terjadi pada pegas. Pada pegas, gayanya tidak konstan tetapi berubah saat simpangannya berubah. Gaya di sini bergantung pada pertambahan panjang pegas delta X. Dengan demikian, kalau kita ingin mencari berapa besar usaha yang dilakukan untuk meregangkan pegas sejauh delta X, maka kita lihat dulu grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Gayanya tidak konstan, tidak mendatar seperti ini, tapi berupa garis miring seperti ini yang menunjukkan bahwa F-nya berbanding lurus dengan delta X. Maka usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas sejauh delta X itu sama dengan luas daerah di bawah grafik seperti ini. Kalau kita lihat pada gambar ini sama dengan luas segitiga, yaitu W sama dengan setengah F kali delta X luas segitiga. Nah, F-nya sendiri pada kasus pegas bisa diuraikan menjadi K kali delta X. Dengan demikian, usaha untuk meregangkan kawat sejauh delta X bisa dinyatakan sebagai setengah kali K kali delta X kuadrat. Usaha yang dilakukan ini untuk meregangkan kawat sejauh delta X tidak hilang, tidak terbuang sia-sia, tapi berubah menjadi energi potensial pegas. Jadi kalau pegas teregang sejauh delta X, dia menyimpan energi potensial yang berasal dari usaha yang dilakukan gaya luar. Yang berarti besarnya energi potensial yang tersimpan ini sama dengan besar usaha yang dilakukan untuk meregangkan pegas dari titik kesetimbangan, yang berarti sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, inilah perumusan dari energi potensial pegas. Misalkan ada soal sebagai berikut. Kata soal, sebuah pegas ditarik sehingga bertambah panjang sebesar 4 cm dan memiliki energi potensial elastik sebesar 2 Joule. A. Hitunglah tetapan gaya pegas. B. Hitunglah energi potensial elastik yang tersimpan bila pertambahan panjang pegas 10 cm. Kalau digambarkan persoalannya, ada pegas ditarik ke kanan dari titik kesetimbangannya sehingga bertambah panjang sebesar 4 cm. Ini kita beri nama delta X1 dan memiliki energi potensial elastik sebesar 2 Joule. Ini kita beri nama EPP1. Pertanyaan A, hitunglah tetapan gaya pegas. Tetapan gaya ini bisa dicari lewat perumusan energi potensial elastik 1 sama dengan setengah kali K kali delta X1 kuadrat.
Kita masukkan nilainya. Energi potensialnya diketahui sama dengan setengah kali K-nya ini yang dicari, kali delta X1-nya ini diketahui, dikuadratkan. Yang kalau kita hitung, akan kita temukan K sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Nah sekarang, bagaimana dengan pertanyaan B? Yang B, hitunglah energi potensial elastik yang tersimpan bila pertambahan panjang pegas 10 cm. Yang ditanyakan, kalau pertambahan panjangnya sama dengan 10 cm, maka energi potensial elastiknya menjadi berapa? Ini bisa dicari lewat hubungan energi potensial elastiknya sama dengan setengah kali K kali delta X2 kuadrat. Kita masukkan nilainya, setengah kali K-nya 2,5 kali 10 pangkat 3, delta X2-nya sama dengan 0,1 dikuadratkan, ini sama dengan 12,5 Joule. Sekarang sebagai latihan, coba kerjakan soal berikut.